Baca berita terbaru, salah satunya tentang kematian Saturn dan Garling yang diangkat menjadi Gorosei. Rayleigh tentu tahu siapa itu Garling, karena dulu mereka pernah bertemu dalam insiden God Valley. Walau tidak terlibat bentrok secara langsung, tapi di sana dia telah melihat kemampuan hebat Garling dalam pertempuran. Selain itu, ketika Rayleigh masih aktif berpetualang dalam bajak laut Roger, dia pun sering mendengar reputasi tentang Garling saat masih muda. Shaki lalu bertanya kepada Rayleigh siapa orang yang menjadi Gorosei baru itu. Rayleigh pun menjawab bahwa orang itu merupakan sosok yang sangat kuat dan kejam. Menurut Rayleigh, dengan adanya Garling dalam jajaran Gorosei, maka otoritas pemerintah dunia akan semakin berbahaya. Rayleigh pun berkata dalam hati bahwa Shanks pasti terkejut mendengar berita Garling diangkat menjadi Gorosei. Ini mengindikasikan bahwa Rayleigh sudah tahu bahwa Shanks adalah anak dari Garling Vigarle. Muncul kilas balik singkat ketika bajak laut Roger dulu menemukan Shanks yang masih bayi di dalam peti harta karun. Rayleigh sempat berkata kepada Roger bahwa itu pasti anak dari salah satu Tenryubito, tapi Roger bilang itu tidak masalah. Roger tetap akan mendidik Shanks seperti mendidik anaknya sendiri. Kilas balik pun berakhir dan cerita beralih ke Pulau Amazon Lily. Diperlihatkan bajak laut Kuja sedang bersiap untuk pergi berlayar. Buah Hancock tahu mereka tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Usai Shichibuka dibubarkan dan diburu oleh angkatan laut. Namun dia juga bilang kepada para krunya bahwa mereka tidak akan meninggalkan pulau itu selamanya, melainkan hanya untuk sementara waktu. Sebelum waktunya tiba untuk kembali ke kampung halaman mereka itu, Buah Hancock dan bajak laut Kuja akan menuju ke dunia baru. Kemudian cerita berpindah ke suatu tempat di mana Lau sedang berada. Seperti yang kita tahu, dia berhasil selamat dari bajak laut Kurohige berkat aksi heroik Beppo dalam mode sulung di Pulau Wina. Setelah tersadarkan diri selama beberapa hari, akhirnya diperlihatkan bahwa sang kapten bajak laut hati itu kini telah bangun. Beppo sangat senang melihat Lau yang sudah sadar karena usahanya menyelamatkan Lau menjadi tidak sia-sia. Si beruang itu berkata bahwa selama Lau tidak sadarkan diri, telah ada berbagai hal besar dan menghebohkan yang terjadi di dunia. Dia pun siap menceritakan kepada Lau tentang banyak sekali berita soal insiden Egghead, kabar kekalahan Kid dari Shanks, dan juga berita soal diangkatnya Garling menjadi Gorosei baru. Tentu semua cerita dari Beppo membuat Lau sangat terkejut. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan keadaan di pantai Elbaf. Di sana ada seorang raksasa yang melihat sesuatu di lautan. Karena penasaran, dia mengangkat apa yang dia lihat itu. Ternyata yang dia angkat adalah killer dari bajak laut Ki. Killer berhasil selamat, walau masih belum sadar karena terluka sangat parah. Namun, killer tidak terdampar bersama dengan Eustace. Ki terdampar di pantai yang lokasinya cukup jauh dari lokasi killer. Ini sangat wajar karena Pulau Elbaf memang sangat luas, sehingga ada beberapa pantai di lokasi yang saling berjauhan. Jika killer tadi ditemukan oleh raksasa biasa, berbeda dengan Kid. Sosok yang menemukan Kid di tepi pantai memiliki aura haki yang sangat kuat. Sosok itu masih berupa siluet, namun dari pancaran haki yang dia tunjukkan, dia pasti adalah karakter penting. Dia bukan seorang raksasa, melainkan memiliki tubuh seperti manusia normal. Meski dia mengeluarkan haki besar di sana, tapi itu bukan untuk Kid, melainkan hanya untuk mengusir makhluk buas di sekitar tempat itu. Sosok itu pun mulai membawa Kid yang masih tidak sadarkan diri. Entah sosok itu baik atau jahat, tapi yang pasti dia memiliki rencana tertentu untuk Kid saat masih berada di tengah lautan. Mereka berusaha mencari teman-teman mereka yang kini sedang hilang secara misterius. Sementara pencarian dilakukan, tiba-tiba Lilith dihubungi oleh Vega Panggabungan dari Pangrikor. Seperti yang kita tahu, Vega Panggabungan merupakan perpaduan dari Shaka, Edison, Atlas, dan Pythagoras. Karena ternyata mereka masih selamat seperti yang diketahui dari chapter 1125 yang lalu. Mereka bilang kepada Lilith bahwa Pangrikor akan dibawa ke Witeria. Di sana adalah tempat yang aman untuk menyimpan Pangrikor. Mereka juga membahas soal langkah selanjutnya. Menurut Vega Panggabungan, laboratorium Mother Flame yang berada di Pulau Egghead harus segera dihancurkan. Mereka memang berhasil membawa terbang Pangrikor, tapi bukan keseluruhan dari laboratorium, sehingga tempat Mother Flame disimpan masih tertinggal di pulau masa depan itu. Hal tersebut bisa menimbulkan malapetaka bagi seluruh dunia, karena York bisa memperbanyak jumlah Mother Flame, dan sumber energi itu dapat digunakan oleh pihak pemerintah dunia untuk mengaktifkan senjata kuno. Penggunaan senjata kuno bisa menghancurkan suatu negeri dengan mudah, seperti yang telah kita lihat di kerajaan Lulusia. Setelah itu, efek dari penggunaan senjata itu pun adalah kenaikan air laut, sehingga dunia akan lebih cepat tenggelam ke dalam lautan. Maka jelas bahwa Mother Flame harus segera dimusnahkan untuk mencegah hal-hal tersebut. Masalahnya bukan hal mudah untuk kembali ke Pulau Egghead. Pemerintah dunia pasti telah memperketat penjagaan di pulau masa depan itu. Mereka tak akan membiarkan York dan Mother Flame berada dalam bahaya. Jadi rencana dari Vega Panggabungan adalah pergi ke tempat Drago. Mereka ingin bekerja sama dengan pasukan revolusi untuk melancarkan serangan ke Pulau Egghead dengan tujuan memusnahkan laboratorium Mother Flame yang ada di sana. Dragon pasti setuju untuk melakukan itu karena dia tidak mau pemerintah dunia bisa mengaktifkan senjata kuno. Dia juga memiliki hubungan baik dengan Vegapunk, sehingga sang pemimpin pasukan revolusi itu mau saling membantu dengan Vegapunk gabungan itu. Kita pun telah melihat Dragon adalah seorang ahli strategi yang hebat. Terbukti serangan pasukan revolusi terhadap suplai makanan di Marijois berjalan dengan baik, sehingga mulai menimbulkan kelaparan massal di kalangan para Tenryubito. Dengan begitu, Dragon pun pasti bisa menyusun strategi yang efektif dalam menyerang Pulau Egghead. Setelah Vegapunk gabungan berbicara soal rencana mereka itu, Lilith pun memberitahu tentang kapal Tosansani dan sebagian kru bajak laut topi jerami yang menghilang secara misterius. Hal itu tentu membuat Vegapunk gabungan menjadi sangat terkejut dan mereka mulai mencurigai sesuatu yang misterius di lautan dekat Pulau Osong. Para Gorosei pun datang
belakang dan menghadap kepadanya. Untuk pertama kalinya, Gorosei dengan formasi baru bersama dengan Garling datang menghadap secara lengkap. Im Sama pun menjelaskan alasan mengapa Saturn dieliminasi dan Garling dipilih untuk menggantikan posisinya. Menurut Im Sama, semua Gorosei pasti tahu bahwa ada kesalahan-kesalahan tertentu yang tidak bisa dia terima. Apabila seorang Gorosei melakukan kesalahan besar, maka Gorosei itu akan langsung dieksekusi dan digantikan dengan orang yang baru. Ketika Im Sama membicarakan soal itu, Gorosei Jupiter disorot secara khusus. Hal itu menandakan bahwa Jupiter merupakan Gorosei terbaru sebelum Garling. Jadi dulu Gorosei terdiri dari Saturn, Nusjuro, Warkuri, Mars, dan satu orang lagi. Namun orang itu melakukan kesalahan besar sehingga dia pun dilenyapkan oleh Im Sama dan Jupiter dipilih menggantikan Gorosei itu. Dengan kata lain, pergantian Gorosei ini bukanlah hal baru, karena dulu pernah juga ada pergantian posisi Gorosei. Im Sama pun bilang alasan mengapa Garling dipilih sebagai pengganti Saturn sudah jelas karena Garling merupakan Tenryubito terkuat saat ini. Dia memiliki reputasi besar dan bisa diandalkan. Para Gorosei lain sepertinya tidak terlalu suka dengan Garling, tapi karena Im Sama sendiri yang memilihnya, maka tak ada yang boleh protes. Selain memuji Garling, Im Sama juga menyinggung tentang perbuatan besar keluarga Vigarland pada masa lalu. Walau belum diketahui perbuatan apa yang mereka lakukan, tapi ada indikasi bahwa keluarga Vigarland memiliki jasa penting untuk pemerintah dunia. Tak heran Im Sama menganggap Garling sebagai seorang Tenryubito yang istimewa. Im Sama pun membahas tentang Garling yang menetapkan anaknya alias saudara Shang sebagai Supreme Commander Kesatria Suci. Im Sama setuju dengan hal tersebut karena dia tahu bahwa anak dari Garling memiliki kemampuan yang hebat dan layak untuk itu. Kemudian Im Sama menegaskan bahwa siaran dari Vegapunk akan membawa dampak yang besar bagi dunia dan Gorosei pun akan sibuk untuk mengurusi dampak besar itu. Im Sama tak mau lagi ada kesalahan sehingga semuanya harus bekerja dengan sangat maksimal. Semua Gorosei pun memahami perintah itu. Mereka pun sudah siap untuk menghadapi pergolakan besar di depan mata. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan beberapa kesatria suci yang ada di Marijui. Salah satunya adalah anak dari Garling yang menjadi Supreme Commander Kesatria Suci yang baru. Dia memiliki fisik yang sangat mirip dengan Garling muda, yang artinya dia juga sangat mirip dengan Shang. Di sana ada pula kesatria suci lain yang diperkenalkan. Kesatria suci itu berasal dari keluarga Shepherd. Sebagai informasi, Shepherd merupakan keluarga dari Gorosei Jupiter, karena nama lengkap Gorosei itu adalah Saint Shepherd Jupiter. Kesatria suci yang berasal dari keluarga itu pun kemungkinan besar adalah keturunan dari Jupiter, tapi bukan anak, melainkan cucu atau lebih lagi. Karena walau dari segi fisik Jupiter tampak tidak terlalu tua, tapi sebagai Gorosei, dia mendapatkan kekuatan keabadian dari Im Sama. Jadi pasti kalau dari segi umur, dia sudah berumur lebih dari 100 tahun. Kesatria suci dari keluarga Shepherd itu tampak tidak senang dengan anak dari Garling. Mirip seperti Jupiter yang juga tidak terlihat menyukai Garling ketika Garling memasuki ruang